bahwa di bawah Yayasan Pendidikan Ar-Ratibi nanti direncanakan ada beberapa aspek pendidikan lain, yaitu pendidikan umum, di mana kalau Allah mengizinkan nanti kita akan mendirikan pendidikan menengah sampai pendidikan atas di sini. Bahkan sesuai dengan komitmen awal dengan pembina yayasan, yaitu Kepala Dinas Syariat Islam, bahwa di sini juga akan kita dirikan sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Jadi mulai dari pendidikan menengah, pendidikan atas sampai pendidikan tinggi kita rencanakan di bawah Yayasan Ar-Ratibi ini. Alhamdulillah untuk saat ini yang sudah berjalan adalah Dayah Tahfizul Quran yang dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Ridha LC. Ini adalah rencana-rencana ke depan yang akan kita laksanakan di sini. Maka untuk itu rencana tersebut menurut saya tidak akan terrealisasi apabila masyarakat di sini tidak mendukung, apabila masyarakat di sini tidak memberikan support. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, masyarakat Gampong Paloigu dan masyarakat Gampong Pulau Rongkong masih setia, masih mau bahu-membahu datang kemari untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Saat ini yang dominan dilakukan di sini adalah menuntut ilmu. Jadi ini merupakan satu tujuan daripada kami mendirikan Dayah ini, di mana Dayah ini yang pertama sekali menjadi tempat menuntut ilmu atau ajang ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Yang kedua, tempat ini harus bisa menjadi ladang amal bagi masyarakat, sehingga kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara musabaqah tilawatil Quran yang pertama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di Dayah Tahfizul Quran Ar-Ratibi Gampong Paloigu. Secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja kita mulai pada acara agenda yang pertama, yaitu kategori perlombaan doa harian. Adapun yang akan tampil sesaat lagi agar dapat bersiap-siap nomor undian 136, 137, 138 dan 140. Sebelum kita memulai acara perlombaan dalam cabang doa harian, mari sama-sama kita mendengarkan sistem penilaian dari Dewan Juri. Kami persilakan. Jika lancar gua doa, pekahlah juara lo. Jika lancar baca doa, salah huruf salah huruf, salah tajwid, kan? Allahumma ini au Zuan ketika membaca wa wajadaka dhallan fahada. Salah baca wa wajadaka dhallan fa'ada. Yang ditekan bel. Ditekan bel oleh Nawakim sekali ya. Itu menandakan salah. Salah lagi, ditekan lagi. Salah lagi, ditekan lagi. 3 kali ditekan, dibimbing. Wa wajadaka dhallan fahada. Sambung. Oh, hanjut cik. Hanjut berarti tidak bisa menyambung, gugur soal. Gugur soal, pindah soal ketiga, ada bel 2 kali. Nah, itu namanya pindah soal. Yang soal tadi nggak bisa dijawab, itu gugur soal, itu nggak ada nilai. Ketika sudah dibimbing nggak bisa jawab, itu tidak ada nilai. Tetapi ketika sudah dibimbing bisa jawab, itu ada nilai. Ya, ada dijelaskan lagi. Sama. Kemudian azan juz ammah. Azan juga sama. Hah? Perlombaan
Ta baca Allahu Akbar kabira. Lanjut. Benar-benar panjang sih. Ha? Benar-benar ya, utai Al-Fatihah lah kan lebih berat lah. Kemudian di samping ada penilaian balance tak? Nahanya ile. Nahanya ile perlu kena ini baru jelaskan. Itu ada dengar. Jadi peserta yang peserta praktek salat kena nomor penting. Ya, di situ ada fasahah, yaitu ketepatan huruf, makhrajil huruf, dan yang berkenaan dengan fasahah ada dinilai. Kemudian ada penilaian tajwid, panjang pendek bacaan salat. Itu juga tidak boleh salah, harus benar. Kemudian di samping itu ada penilaian gerakan salat. Ada penilaian gerakan salat. Tiban yang betul. Betul waktu sujud hakim gantung waktu. Nak terus buat semennya, nan salah. Kan? Betul ini enggak betul semayang. Hakim buka waktu sujud, nan salah. Rukuk anak depan meno rukuk gede waktu, nan salah. Jadi harus sesuai dengan yang sudah diajarkan. Kemudian peserta tidak memakai mukena, ya, karena kita akan melihat gerakan. Nanti setiap ada kekurangan akan kita evaluasi kembali. Di situ bisa kita lihat kekurangan. Kalau tidak ada kekurangan, maka ini tidak ada pembelajaran. Pasti ada kekurangan. Di situ nanti akan ada pembelajaran tentang yang kurang-kurang itu. Jawab lagi. Kemarin dipanggil tidak hadir, bisa tampil hari ini. Kalau untuk besok cabang perlombaan tidak ada lagi karena sudah habis. Dan juga untuk malam penutupannya kepada seluruh wali santri, untuk mengambil hadiah ke pentas itu wajib didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Jadi buat adik-adik semua yang nanti ambil hadiahnya wajib didampingi oleh wali santri. Kalau tidak didampingi oleh orang tua, maka hadiah tidak bisa diambil. Semua termasuk nanti yang dapat, karena di sini semua dapat hadiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
ini tanggal 28 November tahun 2020 akan segera dilaksanakan. Untuk mengawali acara pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Lenda Hadi Rosyadi SSY MAG dari Lanal Luxmawi. Kepada Ustaz kami persilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara musabaqah tilawatil Quran yang pertama Dayah Tafizul Quran RTB kami ucapkan ditutup. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara resmi ditutup. Selanjutnya, ceramah Maulid beserta doa penutupan oleh Tengku Wali Yunis, yaitu pimpinan Dayah Syufa Faya Gabung. Kepada Tengku kami persilakan. Kaya siwak yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tak pergi digo. Nyan Tengku hanya kaya BO geyu oleh Rasulullah untuk tak pergi digo katanya. Tetapi nekalan hikmah daripada siwak tersebut kibat luar biasa. Hikmah. Bahkan nalun kalan badan WHO sendiri kesampaikan bahawa nyan kaya siwak nyan geyu pakai bersering ke katanya karena memang bit-bit mampu untuk menjaga gigi. BO sagai dari kaya siwak nyan jet katanya cok ya tibar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geajarkan kepada katanya sesuatu yang menyebabkan katanya bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nyanban perhatian berbahagia apabila katanya tak ikut Rasulullah. Tapi lekalan deku ronyo dumna kaji katanya. Urang inang bak sabah pendapat gepegah ke YouTube aurat bertutup mandu muka-muka payah tutup bak tentang mata payah pakai kacamata hitam. Memang nasyid bak sabah pendapat yang membolehkan untuk deh muka dan juga ujung jarau. Tetapi urang agam tetap handubi gala. Tetapi apa yang terjadi uronyo Tengku? Urang tu gewet kena kedeh dengan pakaian yang luar biasa terbuka. Dan uronyo dung kabehna aplikasi TikTok hana tetepu-tepu dung yang sehingga membuat orang hilang rasa malunya. Padahal Tengku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup berat sayang ke katanya. Tetapi katanya Tengku hana tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Maka oleh karenanya umi-umi berbahagia para ayahanda dan bandu, mari kitanya untuk tak introspeksi diri ketika na perayaan-perayaan Maulid, tak renungkan tentang Rasulullah, tentang bagaimana perjuangan Rasulullah.
kiban sahabat-sahabat cinta untuk negara. Kami Maulid Zaro untuk dapat naik ke atas pentas untuk mengemodikan momen di atas panggung. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Maulizar telah mampu naik ke atas panggung untuk foto bersama. Oke, satu, dua. Bebas juga, 1, 2.